Dipandu oleh iblis Babata, Luo Feng memasuki kedalaman pesawat ruang angkasa dan menemukan dirinya berada di aula yang megah. Memasuki kabin, Luo Feng merasakan perubahan waktu, yang membuatnya merasa kagum. Di tengah kabin, peti mati yang terbuat dari bahan khusus digantung. Meskipun tidak ada vitalitas di dalam peti mati logam ini, ketika Luo Feng menatap mayat di dalamnya, dia merasakan tekanan besar menyelimutinya seolah-olah dia berada di alam semesta yang luas. Di depannya adalah penguasa alam semesta. Menatapnya dengan sepasang mata yang dalam. Perasaan kecil ini mengejutkan Lu Feng. Ini adalah penguasa planet Yunmo. Kata-kata Babata sepertinya mematahkan segel Luo Feng dan membuatnya mendapatkan kembali kemampuannya untuk bergerak lagi. Wajah Luo Feng dipenuhi keringat dingin. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Napas mayat itu terlalu kuat, dan perasaan tertekan yang dia rasakan berkali-kali lebih mengerikan daripada saat dia melihat mayat sebelumnya. Hanya dengan melihatnya, dia merasa seperti berada di ladang Hong dan di penjara. Tak terbayangkan betapa kuatnya orang ini ketika dia masih hidup. Kejutan Luo Feng tidak menarik perhatian Babata. Gadis kecil yang berisik itu tiba-tiba terdiam, menatap tubuh yang terbaring di peti mati dengan mata birunya. Menguasai, dengan gumaman itu, beberapa air mata berkilau mengalir di pipi Babata. Luo Feng, yang masih memproses, sedikit bingung saat ini. Babata memperkenalkan dirinya sebelumnya, bahwa dia adalah AI tingkat lanjut. Mengapa kecerdasan virtual ini masih memiliki emosi? Setelah setengah suara, Babata sadar. Dia menyeka air mata di wajahnya, lalu menatap Luo Feng dan berteriak, berlututlah. Luo Feng menatap gadis kecil itu dengan bingung. Sedikit rasa bersalah melintas di mata Babata saat melihat tatapan bingung Luo Feng dan gagasan dia membentaknya barusan. Dia menjelaskan, saya belum berkomunikasi dengan siapapun selama 50.000 tahun. Dan saya sedikit pemarah, meskipun dia adalah makhluk yang cerdas. Dia memiliki emosi. Juga karena emosi dia telah menanggung kesepian selama 50.000 tahun. Yang membuatnya tidak stabil secara emosional. Alasan mengapa dia membuat Luo Feng berlutut adalah karena Luo Feng adalah keturunan planet Yunmo. Dan tubuh di depannya adalah penguasa planet Yunmo. Kata-kata Babata membuat Luo Feng melihat cahaya. Tiba-tiba, dia memikirkan pengalamannya di relik kuno nomor 9. Melalui pengalaman itulah dia terpilih sebagai penerus planet Yunmo. Babata, apakah tuan dari planet Yunmo yang kamu sebutkan Huyanbo? Luo Feng bertanya dengan nada gugup. Babata mengedipkan mata polosnya, menatap pemuda di depannya dengan penuh rasa ingin tahu. Ya, dalam bahasa bumimu, itu adalah Huyanbo. Luo Feng menarik napas dalam-dalam. Dan ekspresi kesungguhan dan rasa hormat muncul di wajahnya yang tampan. Dia berlutut ke arah peti mati logam. Membuat 3 koto hikmat. Metode rahasia, Duntian, yang dia pelajari di relik kuno nomor 9 ditulis oleh Huyanbo. Wajar baginya untuk menyembah sesepuh ini. Babata di sisi lain menunjukkan ekspresi lega. Melihat Luo Feng memberi hormat kepada tuannya dengan hormat. Dan sayap kecil di punggungnya terus berkibar. Luo Feng, apakah kamu ingin mengakui tuanku sebagai milikmu dan menjadi tuan masa depan planet Yunmo? Tanya Babata melihat Luo Feng berdiri. Saat berbicara, ekor logam di belakangnya telah melilit leher Luo Feng. Dan dia menunjukkan tatapan ganas. Memperlihatkan kedua taringnya. Ya, jika kamu mengatakan tidak, aku hanya bisa membunuhmu untuk menjaga rahasia tuanku. Katanya dengan nada mengancam. Luo Feng merasakan kekuatan besar mengunci tenggorokannya dan mengangkat seluruh tubuhnya. Bagaimanapun dia berjuang, dia tidak bisa membebaskan dirinya dari ekor Babata. Wajah Luo Feng serius, dan dia tidak tahu harus berbuat apa dengan gadis jahat di depannya. Dia membuatnya berlutut sekarang dan kemudian memaksanya untuk mengakui master. Dia masih tidak bisa melakukannya sama sekali. Babata tidak benar-benar ingin melawan Luo Feng. Dan segera melepaskan Luo Feng. Mengetahui bahwa Luo Feng penuh dengan keraguan sekarang. Dia mengambil kesempatan untuk memperkenalkan latar belakang planet Yunmo. Huyanbo pernah menjadi orang paling kuat di alam semesta. Dan dia hidup lebih dari 60 juta tahun. Saat mendengar sosok ini, Luo Feng membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut. 60 juta tahun? Itu di luar persepsinya tentang waktu. Babata melirik Luo Feng yang tertegun dengan sedikit jijik. Kemudian dia meletakkan tangannya di dadanya. Mengangkat kepalanya yang kecil dan berkata dengan bangga. Hari ini, saya akan memberi Anda pelajaran untuk memberitahu Anda betapa luasnya alam semesta. Garis suara yang jelas dan menyenangkan menunjukkan kesenangannya. Jelas, gadis kecil ini menikmati perasaan. Menjadi seorang guru. Dalam cerita Babata, alam semesta tidak terbatas. Dengan banyak peradaban asing dan ras yang kuat. Ada lebih dari 210.000 planet dengan kehidupan cerdas di galaksi Bima Sakti saja. Tetapi galaksi Bima Sakti hanyalah sebagian dari wilayah Gunung Naga Hitam. Lagi pula, wilayah Gunung Naga Hitam mengandung lebih dari 8.000 galaksi. Berbicara tentang ini, terlepas dari apakah Luo Feng dapat menerima ini. Babata mengangkat dagunya yang seputih salju lebih tinggi. Berkata dengan bangga, meskipun penguasa wilayah bintang Gunung Naga Hitam relatif kuat. Dia harus menghormati saat bertemu tuanku. Dengan keras, Luo Feng merasa ada ledakan guntur di otaknya. Yang mengacaukan pikirannya. Berhenti.
Terlalu banyak informasi akhirnya membuat Luo Feng kewalahan. Dalam peninggalan peradaban kuno nomor 9, dia tahu bahwa ada satu di atas tingkat bintang di alam semesta, yaitu manusia kuat tingkat alam semesta. Tapi kata-kata Babata jauh di luar pemahamannya tentang orang kuat tingkat kosmik. Babata mendesah mendengar pertanyaan Luo Feng. Tampaknya terlalu banyak hal untuk diajarkan kepada keturunan planet Yunmo ini. Babata memperkenalkan bahwa yang kuat di alam semesta tidak terbatas pada tingkat planet, tingkat bintang, dan tingkat alam semesta. Di atasnya adalah Master Domain, Master Dunia, dan keabadian. Adapun Huyanbo, penguasa planet Yunmo, dia pernah menjadi orang kuat yang abadi. Berbicara tentang ini, Babata memandang Luo Feng dan melanjutkan. Luo Feng, mau memiliki warisan tuanku. Dengan bantuanku, mungkin butuh 100.000 tahun bagimu untuk menjadi tuan dunia. Mendengar ini, Luo Feng menatap Babata dengan heran, lalu menggelengkan kepalanya dengan getir. Baik waktu 100.000 tahun maupun menjadi master dunia tidak jauh darinya. Kemudian Babata mengalihkan topik pembicaraan dan berkata, tapi hampir tidak mungkin bagimu untuk menjadi abadi. Kalian manusia memiliki bakat yang buruk. Sangat sulit untuk membuat pencapaian besar. Babata menunjukkannya dengan tatapan menyesal. Babata, bantu aku, melihat ekspresi tidak puas di wajahnya. Luo Feng mau tidak mau berkata. Tanpa diduga, Babata tersenyum licik dan terbang ke Luo Feng. Menyeringai, aku baru saja mengatakan itu hampir tidak mungkin. Nyatanya, ada cara lain untuk membuat kultivasimu 10 dan ratusan kali lebih cepat. Mata penuh harap dan ingin tahu Luo Feng sangat membantu. Wajah cantik Babata penuh dengan rasa pencapaian. Alih-alih membuatnya tegang, dia berkata, menyambar tubuh, itu berarti mengambil tubuh ras yang kuat untuk mengembangkan bakat dan menggunakannya untuk penggunaan Anda sendiri. Sehingga Anda dapat menutupi kekurangan bakat bawaan.